Kita benar-benar mau belajar Islam, mulai dari kolbu, karena Al-Quran turunnya ke dalam kolbu, bukan ke sini. Ini hanya alat untuk memahami, menerjemahkan bahasa-bahasa kolbu. Kalau hijrah, yang dihijrahkan kolbu dulu, bukan zohirnya. Kolbu ini benar-benar bergetar kepada Allah, disebut namanya, maka kemudian tidaklah akan disiksa masuk neraka orang-orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Jadi semua tangisan itu mardud, ditolak, kecuali satu tangisan, tangis. Jadi air mata itu bisa madamin api nerakanya kita. Kita ini masing-masing punya nerakanya. Nah, itu tetes air mata takut itu bisa memadamkan api neraka. Itu dia, ya. Kenapa? Karena neraka itu milik Allah. Allah menyebutkan neraka sebagai simbol daripada siksanya, jalalnya. Siapa yang nangis di situ, terlihat ada jamalnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi mengilustrasikannya? Tidak akan masuk neraka, tidak akan disiksa orang yang takut kepada Allah lalu nangis sampai air susu ke dalam susunya. Bisa nggak air susu balik? Nggak pernah bisa, ya? Nggak pernah bisa. Sekali keluar ya udah nggak bisa masuk lagi. Berarti selama-lamanya. Nah, ini yang menarik nih. Maka saya nggak percaya ada orang murtad itu kecuali dia belum benar-benar Islam sebenarnya. Orang-orang yang pernah nangis menyebut nama Allah, itu rasa tangis itu, rasa getar di kolbu itu tidak akan pernah hilang. Dia akan ada selama-lamanya. Belajar lewat zahir dulu, batin dulu yang dibenerin. Kalau hijrah, yang dihijrahkan kolbu dulu, bukan zahirnya. Supaya kolbu ini benar-benar bergetar kepada Allah, disebut namanya, maka kemudian ada getarannya, disebut namanya di hadapannya, ya. Ini banyak orang hijrah, ngaji, tapi apa yang terjadi? Kolbu tambah keras, sibuk nyalahin orang, berarti nggak ada yang nggak beres di kolbunya itu, ya. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar Islam, mulai dari kolbu, karena Al-Quran turunnya ke dalam kolbu, bukan ke sini. Ini hanya alat untuk memahami, menerjemahkan bahasa-bahasa kolbu, ya. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, idza sya'arra jasadul 'abdi tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatat 'anil syajaratil yabisah waraquha. Apa indikator? Ini indikator membaca tubuh. Tubuh ini menerjemahkan kolbu. Kita kalau istighfar, doa, muhasabah, sholawat, zikir, lalu ada merinding. Pernah merinding nggak kalau berzikir? Atau merinding di saat ada ta'lim yang membuat kita ingat kepada Allah? Jika antum merasakan itu, maka pada saat itu tahatat zunubuh, dosa-dosanya gugur seperti gugurnya daun-daun di musim gugur. Di Indonesia nggak ada musim gugur, ya. Tapi karena ada beberapa pohon seperti pohon kapas, dia gugur di musim tertentu. Coba perhatikan dia, ketika kolbu ini bergetar, tubuh ini kemudian merinding, bulu roma kita merinding menyebut nama Allah, merinding mendengarkan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasulullah, kalam-kalam ulama, aulia-aulia Allah. Itu merindingnya membuat kita diampuni, ya. Nah, itu indikatornya. Antum baca sholawat, ada perasaan merinding nggak? Gitu.
Itu lagi dijawab tuh salawatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kebanyakan orang nggak merasakan, ya. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak mengetahui, tidak merasakan. Tash'ur dari syar, bulu roma. Tapi kamu, bulu romamu tidak merasakan hadirnya para aulia, hadirnya para syuhada yang sudah wafat. Jika para aulia, para syuhada masih hidup di alam lain, Nabi yang membuat syuhada itu mulia, aulia yang karena nabilah mereka menjadi wali, kira-kira lebih aula ayyakuna hayyan, lebih utama hidup, ya. Lebih Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah, Nabi mentafsirkan satu ayat, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan kolbunya penuh dengan rasa wajlah, rasa takut. Ay khaifa alla yuqbala minhum amalul bir. Jadi kita nih ciri-ciri indikator kalau kita sudah ada masuk nih rasa takut ke kolbu, kita beramal, memberi sedekahkah, berzikirkah, sholat, lalu ada perasaan khawatir nih nggak diterima, merasa nggak pantas diterima, itu masuk semua tuh ke bab khauf. Kalau indikator ini sudah ada, berarti sudah mulai bagus kolbunya, ya. Kana an-nas ya'uduna Dawuda wa yazunnuna annahu marid wa lam yakun bihi illa shiddatul khauf min rabbih. Jadi ada satu riwayat, ya, bahwa dalam Israiliyat Nabi Daud sakit, terlihat sama orang, tapi sebenarnya beliau nggak sakit, beliau cuma ketakutan habis membaca Az-Zabur, lalu badannya lemas, bergetar, panas, dingin. Jadi dulu para nabi baca ayat-ayat Allah sampai begitu. Kalau kita nggak ada yang begitu, ya. Di zaman Hasan al-Basri itu ada orang baca surah Al-Hadid nyampe di ayat 16-nya pada pingsan. Kita nggak ada yang begitu. Apa yang salah ini? Maka minimal merinding-merinding lah kalau dibacakan ayat lalu disebutkan maknanya. Waktu saya kemarin saya baru pulang dari Sumatera, ya, dari kampung saya. Itu macam-macam berteriak di sana. Ada yang merinding begitu, ketakutan dia kepada Allah. Wajlah, bulu romanya merinding. Sampai-sampai dia nggak tahan, dia berteriak, ya Allah. Ada juga yang kurang ajar, kita belum selesai ngomong dipotong. Ya, ada juga yang begitu, gaya badui. Angkat tangan langsung ngomong, itu kan badui itu. Orang kalau angkat tangan gimana hadapnya? Dipersilahkan dulu baru ngomong. Itu saya diuji juga tuh Pak, diuji perasaan saya gimana. Ya. Itu sul adab itu, ya. Adab yang buruk. Nah, itu terjadi Pak. Tapi yang bagus adab banyak juga. Cuma kadang-kadang kita diuji sama yang buruk adab doang. Ya. Nah, ada sebuah kalam, ini hadis juga. Rasul hikmah khafatullah. Hikmah, orang kan belajar hikam, lalu menemukan hikmah dalam hidup. Apa inti dari hikmah? Makhafatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, man khafallaha khafahu kullu syai'
Walam yakhaf wa man lam yakhafillah khafa min kulli syai. Nah, ini hadisnya, riwayatnya hasan ya kalau digabung dengan riwayat yang lain. Siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Maksudnya kalau kita segen kepada Allah, maka semua di alam semesta akan segen kepadanya, kecuali jin dan manusia yang durhaka kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak takut, tidak segan, tidak hormat kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Apa aja takut? Corona takut, nggak corona takut. Trauma 2019 takut, ntar mau 2004 takut duluan. 2024 belum datang udah takut duluan. Corona berikutnya belum datang udah takut duluan. Kedinginan ini ya. Jangan-jangan lebih kotoran itu Pak ya, karena jangan-jangan jarang dicuci itu. Taruh ya kan, percaya kalau bersih. Kalau kita batuk-batuk di situ. Kalau karpet semoga dibersihkan sering-sering ya. Kalau semoga tiap hari ada yang bersihin. Yang usahanya lebih banyak sih. Di masjid-masjid besar sudah rapat, sudah ya, semoga coronanya masih tidur lah. Kalau nanti muncul bangun ya, siap-siap aja Pak ya. Raditu billahi rabba, ridho kepada Allah. Virus itu nggak ada yang bergerak sendiri, itu ada intervensi manusia. Berarti ada yang makar kan? Bener, ada yang makar toh. Takut nggak Pak? Yang ngeri kalau kita dengar cerita konspirasi, ngeri. Tapi tenang aja, Allah itu baik, lebih cakep dalam membuat makar. Wallahu khairul makirin. Mereka mau makar sekarang, silakan ente makar ya. Allah Tuhan kita lebih baik makarnya. Maka kurang-kurangi Pak karbo dari sekarang. Tuh saya, virus itu tumbuhnya lebih gampang kalau ada karbo. Kurang yang manis-manis di badan. Bapak ini dan manis ya. Itu khairul makir. Lebih baik makarnya daripada mereka. Tenang aja Pak. Nggak ada namanya orang buat jahat terus dia enak, nggak ada. Ya. May ya'mal syarran wa may ya'mal syarran yarah. Yang berbuat buruk, cash, kontan, dia akan melihat hasilnya. Itu aja. Jadi saya itu udah hilang kadang-kadang rasa khawatir itu untuk masalah-masalah yang gituan. Nah, yang saya takutkan Allah ini terima kita atau enggak, itu aja yang saya khawatirkan. Semoga nanti yang berwenang mengumumkan nggak wajib pakai masker, wah lebih enak lagi Pak ya. Masker lumayan mahal Pak, udah kaya tuh tuan-tuan masker tuh ya. Bisnis masker udah luar biasa tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menjadikan kolbu kita ini ada dua ketakutan, rasa takut kepada A dan takut juga kepada B, nggak ada ya. Pasti kepada salah satunya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah tidaklah menjadikan manusia itu dua kolbu. Kolbu kita satu. Maka rasa takutnya cuma satu. Takut kepada Allah, takut kepada Allah aja. Kita ngomong begini bukan berarti kita nggak waspada terhadap corona. Kepada corona bukan khauf tapi waspada. Bisa bedain? Kita tidak takut corona tapi kita waspada kepada Allah takut. Bisa bedain? Jangan konyol juga bilang gak usah takut kepada corona, gak usah waspada, itu konyol juga tuh. Mengada buktinya orang meninggal kok ya. Kalau antum gak percaya, gak masalah, buktinya ada ya. Semuanya ada. Jadi kita nggak usah terlalu kemakan teori-teori yang aneh-aneh juga.
Kemudian disebutkan di sini, wah, hilang lagi dia. Rasa takut ini muncul kalau orang biasanya maksiat, udah itu aja. Rasa takut muncul kalau orang maksiat. Maka kalau antum ceramah, apa? Kalau antum nangis tuh, kita curiga, jangan-jangan ingat maksiat nih. Tapi nggak usah khawatir, bagus, itu bagus. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Wa izzati wa jalali la ja'al man amana bi sa'min layla wa nahar kaman la yu'min bi nafsi biyadi law akhta'tum hatta tamla khatayakum ma baina as-sama'i wal ard summa astaghfartumullaha la ghafarakum. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, ya, seandainya lalu kalian minta ampun, Allah ampuni. Gampang toh? Berarti Allah kasih harapan nggak? Kalau Allah kasih harapan, Allah kasih harapan. Maka disebut roja. Ya. Itu kenapa ada suara saya lagi tuh Pak? Ya, kecilin aja Pak. Walau lam tukhti'u laja'a Allah biqaumin yukhti'un summa yastaghfirun fayaghfir lahum. Ada orang ngerasa nggak berdosa, ada satu kaum merasa tidak salah, ada satu generasi merasa mereka orang taat. Banyak orang begini sekarang, banyak baru soleh dikit udah nggak rasa berdosa, baru soleh dikit sudah ngancem-ngancem orang yang berbeda faham, ya, banyak, ya, lalu nakut-nakutin orang. Pernah nggak ditakut-takutin orang, Pak? Ntar kamu dihisap loh di sisi Allah. Pernah gituin ya? Saya hampir tiap hari Pak digituin orang. Maklum, kita juga ceramah tiap hari soalnya. Tapi sombong sekali ngomongnya. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Semoga kamu dapat hidayah. Gitu. Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Ya kalau saya amin aja, amin. Ya. Para hati-hati kamu dihisap, ya itu urusan saya ntar dihisap, cukup urusan ente, ya. Gak usah ngancem-ngancem kita dengan kata hisap, ente aja selamatin dulu dirinya. Jadi kita ini kalau beda paham sama orang gak usah bilang ntar kita lihat aja deh, ntar ente dihisap, gak usah ngancem-ngancem gitu, ya. Kalau kita beda paham dengan orang, ya sudah beda aja. Tapi pada orang yang udah kehabisan hujjah, udah kehabisan dalil, karena nggak mangkau punya dalil, dalilnya cuma kullu bid'atin dhalalah, ya nggak? Di luar itu kita nggak punya dalil, kita sebutkan dalil dia bilang nanti kamu hati-hati dihisap. Ya hisap urusan kita, nggak usah diancam-ancam. Kita sudah mempersiapkan apa yang kita buat. Jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah harus dipersiapkan Pak, jangan nggak dipersiapkan. Imam Bukhari itu ngajarin kita begitu, kata Imam Bukhari, tiadalah aku membuat sesuatu kecuali aku siapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hujahnya. Ini beliau yang ngajarin kita nih, karena semua bakal ditanya. Dan surah Halakumut Takatsur di akhir ayat kan jelas sekali, semua yang diberi akan ditanya. Saya dapat kopiahnya ditanya semua nih Pak. Pertanyaannya lama ini. Ya, Bapak pakai masker itu ditanya semua itu. Baju ditanya semua, dari mana, dipakai apa, gimana cara dapatnya. Banyak pertanyaannya ntar. Kita nggak usah ngancem-ngancem orang. Kita makan nggak basmalahnya dihisapnya berat. Ya. Jadi kalau antum debat dengan siapapun, jangan ancam dia dengan kata hisap, kata neraka, nggak usah.
Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kamu tidak merasa berdosa, nggak apa-apa, kata Allah. La ja'allahu biqaumin yukhti'un summa yastaghfirun fayaghfir lahum. Allah akan ganti generasi baru yang mana mereka merasa berdosa kepada Allah, lalu mereka minta ampun, lalu Allah ampuni. Jadi dosa itu rasa. Saya sudah sebutkan berkali-kali, Bapak Saudara, kalau ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa adab. 3 aja. Dosa zahir, dosa mata, kita semua punya. Tapi jangan masuk ke dosa yang batin. Kalau iya, tobatnya harus lebih serius. Pernahkah merasa diri lebih baik dari orang? Pernahkah merasa lebih suci dari orang lain? Pernahkah merasa lebih benar dari orang lain? Merasa benar boleh, lebih benar nggak boleh. Bisa bedain? Merasa benar boleh. Masa kita nggak boleh merasa benar? Kalau nggak, untuk apa kita beramal? Kita harus yakin juga yang kita amalin benar. Tapi merasa paling benar itu sifatnya iblis. Merasa baik boleh, merasa lebih baik daripada orang lain nggak boleh. Merasa baik berarti syukur, merasa lebih baik berarti sombong. Itu beda-beda tipis itu, ya. Apabila orang-orang tidak merasa berdosa, maka Allah akan ganti generasinya. Muncullah nanti generasi baru yang mereka kolbunya lebih baik. Nah, dia nggak merasa dosa zahir, dia merasa dosa yang kedua, dosa batin. Dosa batin itu yang paling ringan tapi paling bahaya. Apa itu? Ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu ta'ala. Lalai itu satu napas naik turun, ada kelalaian di situ, itu sudah berbahaya. Apa kata Allah di Quran? Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu lalai. Sempat lalai, kena larangan itu. Beriman kekasih Allah, dia merasa bermaksiat walaupun dia nggak perlu korupsi, zina, ngambil hak orang, nyakitin orang, nggak. Dia lupa, ingat Allah di kolbunya sudah disebut maksiat. Apalagi kalau dia pernah dosa zahir, itu lebih dahsyat lagi tobatnya. Dosa batin aja nih, nafasnya kosong dari menyebut nama Allah, kosong dari mengingat nama Allah, apalagi dalam sholat. Itu bagi dia sudah maksiat yang besar. Apalagi dia memang maksiat secara zahir. Ada nggak kita yang nggak pernah maksiat kalau gitu? Nggak ada, ya. Tapi banyak orang secara zahir dia nggak ngerasa maksiat. Imam Syahrastani pernah mengatakan, kelompok Khawarij adalah kelompok yang merasa diri mereka tidak bermaksiat secara zahir, tapi batin mereka nggak selamat. Kelompok ekstrim, makanya mereka meneraka-nerakakan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu karena kolbunya kotor, tapi hafalannya, dia menghukumi orang dengan hafalan-hafalannya, dan ini berbahaya, ya. Ini yang akan kita hadapi nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, yang kita hadapi di masa depan itu orang-orang yang soleh secara zahir, tapi batinnya kotor. Kita merasa diri kita kotor zahir dan batin, lalu kita tobat, itulah senjatanya. Kalau nggak ada rasa itu, wah kita lewat sama mereka, ya. Innama yadkhul jannata man yarjuha. Nah, ini hadis menarik juga nih. Hadis yang juga didapatkan di riwayat Imam Baihaqi, ya, dan riwayat lain. Yang masuk surga itu hanya yang mengharapkan masuk. Yang masuk neraka itu yang tidak pernah berharap masuk surga, yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya. Baik. Dengan demikian Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, jadi al-khauf dan roja, rasa takut, rasa harap, ini harus dipelihara. Nah, inti dari rasa takut itu bukan hanya sekedar dari maksiat, tapi inti dari rasa takut itu karena Allah itu punya sifat namanya Jalal. Apa tadi namanya Jalal? Keagungan. Kita segan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilustrasi biar gampang, Pak. Punya guru nggak dulu yang kita segani di sekolah? Berani nggak buang sampah depan dia? Nggak berani ya? Tapi kalau gurunya pergi, buang sampah lagi nggak? Iya, berarti kita takut kepada dia. Ada guru yang kita sukai dulu di sekolah? Ada ya? Lalu dia ketika mau buang sampah, di depan dia yang lagi buat sampah. Dia mau ambil sampah. Karena kita sayang sama dia, kita bilang, maaf Pak Guru, biar kami aja yang buang. Kita sayang. Jadi khauf dan roja ini dua kejadian rasa yang dia bercampur aduk di kolbu. Bercampur aduk di dalam kolbu. Pernah suka seseorang? Pernah ya? Khawatir nggak kalau cinta kita ditolak? Iya. Galau nggak kalau kita nggak diingat-ingat sama dia? Galau ya? Jadi kalau dia nggak kirim salam, kayaknya aneh hari itu. Atau kalau nggak ketemu dia sesaat, kayaknya aneh. Nah inilah bab yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Al-khauf dan roja itu jika didasari kepada cinta, maka dia rasanya lebih ringan, lebih asik. Didasari apa? Cinta. Kita ini kalau nggak ketemu dengan muncul lagi bab rindu. Dalam rindu itu muncul rasa takut. Jangan-jangan nggak diterima nih. Jangan-jangan dia ingat yang lain nih. Jangan-jangan perhatiannya kurang nih. Maka orang yang khauf dan roja ini sibuk. Ketika dia mau bertemu atau ada kesempatan bertemu dengan yang dia sukai ini, dia akan mencari perhatian. Bajunya dibagusin, mukanya dibersihin, model rambutnya dibenerin. Itu kalau kekasihnya fisik, manusia. Kalau yang kita cintai itu Allah, gimana? Karena Allah, mari cari perhatian Allah. Allah itu selalu memperhatikan hambanya, tapi carilah perhatian rahmatnya, perhatian kasih sayangnya. Bagaimana caranya? Di kolbu ada khauf dan raja, yang sumbernya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta indikatornya cuma satu, dawam zikri, senantiasa ingat dia, senantiasa merindukannya, takut kalau salah tingkah di depannya. Itu jadi ya. Kalau kita sudah cinta, suka memberikan kejutan nggak, hadiah. Itu untuk apa? Cari perhatian. Maka yang layak dijadikan objek untuk kita cari perhatiannya adalah Allah, sumber semua cinta. Ya. Siapa yang dicintai Allah, maka semua yang di makhluk ini, yang di alam semesta akan mencintainya. Insya Allah. Baik Bapak Saudara bukan Allah, lebih kurang itu bedah kitab Hadaikul Haqaiq ya, beberapa waktu ini. Semoga bermanfaat. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Dengan Bapak Ibu dan Mas Arya, tidak ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mohon maaf Ustaz Ahliya. Saya sebenarnya dari Sawangan mau bertanya
apakah buah dari kalau kita zikirkan hanya suara yang disebut jauh ya, apakah ada hubungannya dengan khauf dengan roja ini? Ya. Yang kedua pertanyaan saya, mohon maaf, saya dengan bahasa Arab karena ini pribadi saya. Syukur wassalamu alaikum wala syakka bi'ilmikum wala ubali min ayyi jami'atin khalaqtum. Awalan sami'tu min al-akhar sami'tu qawlan al-akhar idza dhakara al-dhakirun summa hatta yakhruja maniyya min dhakarihi hal sahihun aw ghairu sahih wa ijabah kafa bisahih wa ghairu sahih. Syukran sahih ma'alaikum wa rahmatullahi. Oke. Tadi pertamanya saya lupa Pak. Kalau zikir ada disebut zauq rasa. Apakah buah daripada ini Rasa takut. Iya. Bukan buah dari rasa takut, tapi buah dari kenal. Kenal dulu, baru ada cinta. Cinta dulu, baru ada rasa harap dan cemas. Baru ada rasa. Mungkinkah kita ada rasa dengan orang yang kita kenal? Apalagi kepada Allah. Jadi sebelum berzikir, kenalilah yang dizikirkan itu siapa. Jadi kalau banyak orang di luar sana belajar zikir, tapi nggak ada efek di kolbunya, itu masalahnya cuma satu, dia tidak mengenal siapa yang disebut. Sederhana aja, ya. Kita kalau kenal siapa yang kita sebut, oh fotonya kita jaga, namanya kita jaga. Pernah nyimpen foto kekasih kan, jatuh, kita ambil nggak? Rela nggak itu foto kekasih kita injak? Enggak. Bapak kenal Muhammad, tulisan begitu, misalnya ada di tulisan jatuh, kita biarin. Kita kan tahu ini nama Nabi Muhammad, walaupun itu, tapi ini nama Nabi. Karena kenal yang punya nama, maka simbol-simbolnya kita jaga. Jadi dimulai dari kenal dulu, ya, gitu Pak. Yang tadi kedua ada terjawab ya, itu ahwalnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sahih, sahih. Ya, Sayyidina Ali begitu. Sayyidina Ali kan mengatakan kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang mazza'. Kenapa? Bukan karena Fatimahnya sebenarnya, tapi karena beliau lagi ahwalnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu, Pak. Ada kalam dari Imam pengarang kitab ini, Ibnu Abi Bakar Ar-Razi, la takhtar bi khasratil ibadah fa in iblis ba'da qasrati ibadatihi laqiya ma laqiya. Jangan tertipu dengan banyak ibadah, karena iblis beribadah puluhan ribu tahun lalu terjadilah kesalahan yang kita sudah tahu kesalahannya. La taghtar bi kasratil ilm, jangan tertipu oleh banyak ilmu, karena dulu ada namanya di masa dulu Bal'am, punya ilmu tentang ma'rifatul asma, mengenal nama-nama Ismul Azam, nama-nama Allah. Saktinya bukan main dia, tapi dia kemudian terlaknat juga. La takhtar ya, bimusahabati as-salihin, jangan bangga dulu berteman sama orang soleh ya. Kenapa kata beliau? Fala rajula a'zam qadran min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yantafi aqaribuhu bi mukhalatati. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ya? Tapi apakah kerabatnya dapat manfaat dari beliau?
Abu Jahal, Abu Lahab. Dapat manfaat nggak? Enggak. Jadi kita dekat sama orang itu belum cukup, tapi ikut dia itu baru benar. Ya, belum cukup, tapi kita kemudian mengikuti dia, tasdik kepadanya, itu yang benar. Ya, kita dekat sama orang soleh, tapi ngomongin dia. Gue mendekat, tapi kalau beramal belum. Tapi hatinya gimana? Percaya, syak atau gimana? Jika percaya, Allah terimalah percayanya. Jika tidak, ini masalahnya. Ya. Oke, barangkali itu. Lanjut, ada lagi? Apa cukup? Itu ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengkhawatirkan anak itu bagaimana yang benar supaya tidak terjadi hal yang negatif ya. Karena dia generasi yang tidak boleh kita meninggalkan generasi yang lemah kata Rasulullah seperti itu. Nah sekarang dia lembaga pendidikan yang paham ya, apakah cukup pada tempat lembaga pendidikan yang paham, lalu kita juga yang kurangi ibaratnya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah lembaga pendidikan yang mahal itu masih punya pahala? Terima kasih. Bapak lagi mau nyerang lembaga pendidikan nih Pak ya. Baik. Mengkhawatirkan anak itu bagian daripada khauf, tapi khauf untuk generasi. Dan khauf ini nggak boleh cuma dengan galau. Kejadian itu kan terjadi juga di masa sebelumnya. Generasi sebelumnya begitu juga. Toh galau nggak galau, generasi berjalan terus. Terus gimana? Yang tidak berubah di alam semesta itu cuma Allah. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta. Ya, kekuasaannya nggak berubah. Ya, yang dikuasainya berubah. Jadi dekatkan anak itu kepada Allah. Cara mendekatkan anak bukan dengan banyak sholat, Pak. Kenalkan dulu dia sembah siapa. Jadi jangan paksa anak tuh sholat kalau dia belum kenal siapa Allah. Pelan-pelan kita ajarin ya. Allah itu yang ciptain ayah, ibu, kamu. Maka untuk mengenangnya, mengingatnya, kita menyembahnya. Gitu. Ya. Kamu kalau punya orang tua pasti pengen pulang gitu. Pengen pulang ngecas itu. Sumber alam semesta itu kan Allah. Maka kalau orang ini hidup di dunia nggak kembali kepada Allah, nanti dia kayak anak nggak jelas dia mau pulang kemana. Energinya nggak ada. Jadi memikirkan pendidikan anak ini bagian dari khauf. Ya. Tadi khauf dan roja untuk diri sendiri, tapi sekarang Bapak bertanyanya untuk orang lain, itu anak kita sendiri. Wajib Pak. Tapi tidak cukup dengan rasa takut. Jangan karena rasa takut kita kemudian kita paksa anak kita ibadah sholat. Ajarin dulu dia cinta kepada yang dia sembah. Maka nanti dia nggak perlu dipaksa untuk sholat. Ya, jadi mulai bercerita tentang Allah kepada anak-anak dengan cerita apa? Cerita kisah ke mereka. Nanti mereka akan tertarik sendiri untuk sholat. Lalu anak-anak itu dia nggak ngelihat omongan kita Pak, dia ngelihat kita buat apa. Jadi Bapak ini kalau jam sholatnya pergi ke masjid itu anak rekam sama dia. Nanti kita ketiduran malah anak kita yang bangunin. Coba aja itu. Jadi anak itu dia merekam apa yang dibuat babehnya nih ya. Bapaknya ngapain nih? Ada orang tua ngerokok terus bilang kadangnya kamu jangan ngerokok ya. Ngerokok. Itu bapak kurang ajar tuh. Itu nggak bener ngajar begitu. Kalau kita ngajar anak sholat, kita sholat duluan. Kalau kita bilang ke anak jangan ngerokok depan dia, ngerokok di luar dia.
gitu. Terus begitu. Kita ini nggak semua punya bakat mengajar. Maka kita bertanya kepada orang yang bisa mengajar. Makanya banyak orang nggak bakat ngajar anaknya, ngomong bulat gak jelas. Terus apakah orang yang membuat pendidikan yang mahal itu gak dapat pahala? Itu urusan lain, Pak. Itu urusan kolbu dia. Bapak buat pendidikan murah, gak ikhlas, gak dapat juga. Mahal gak mahal, penjualan metode, dan itu halal. Itu halal, ya. Mau dia pesantren kayak, mau dia sekolah umum, ketika dia jual fasilitas, ini boleh naikin kos. Urusan agama kok kita murah-murahin gitu. Tapi ya, kita harus punya program juga. Jadi Bapak ini kalau ada yang bergerak di dunia pendidikan, emang middle up, harus punya CSR-nya Pak. Harus ada program untuk anak yatimnya, anak duafanya, orang-orang yang cerdas tapi kurang mujur, kurang beruntung dalam bab rezeki. Harus dicari, jangan nunggu orang datang. Kita nyari mereka, orang berbakat itu. Harus ada intelijen sekolah itu, kira-kira begitu. Dicari bakat orang kemana-mana. Di mana dia nyari? Kalau kita di SMP ya kita nyarinya ke SD. Kita nyari jemput bola. Katanya mempersiapkan generasi. Ya, kalau nunggu orang datang ya namanya nggak benar itu. Ya. Apalagi kalau di lembaga kita ada juga sosial, wah itu lebih cakep lagi. Bisa lebih banyak nanti, bisa dibuat persentase. 70% orang berada, 30%-nya orang berbakat tapi kurang beruntung secara rezeki. Semoga nanti lembaga pendidikan akan banyak begitu, amin ya. Tapi dulu kiai-kiai kita yang hebat itu mereka sekolah bukan di sekolah mewah. Kiai Mustafa Yakub, Imam Besar Istiqlal almarhum, itu bertahun-tahun makan ikan apa tuh? Ikan lele tanpa tulang. Tahu Pak? Lele yang tanpa tulang apa tuh? Terong. Daging tanpa kulit. Jengkol. Itu mereka makannya itu aja diolah. Jadi ulama besar tuh. Ya. Jadi mereka sudah biasa hidup bersahaja. Bapak kalau pergi pesantren itu ada macam-macam pesantren. Ada yang kelasnya oke, tempat tinggalnya oke, riadoh anaknya kurang, latihan anaknya kurang. Akhirnya kurang tahan banting, jadi manja. Udah kuliahnya masih manja. Beda kalau mereka itu sudah hidup sederhana. Itu hasilnya beda. Ya. Kita nggak nyuruh anak-anak lebih baik. Ya. Itu petuah dari Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Gitu ya, cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sekitar tahun 1911 belajar zikir di PKL di Pasar Minggu. Ya. Oh, syukur apa? Lokal. Lokal. Jadi dari 2019 sampai 2006 selama tahun itu saya setel radio Roja sampai sekarang sekarang itu jadi awal-awalnya saya ini biasa tuh ya Radio Roja apa radio apa? Radio Roja Oke. Dia itu sebelah Rajin juga ya. Jadi akhirnya tapi saya nggak membaca sendiri ya.
Ya, apa aja didengar gitu. Gitu. Terus juga nggak suka menghina terus segala macam ya gitu. Jadi sekarang ini sejak menggunakan tausiah dari dia, benar-benar tadinya setengah-setengah, sekarang mutlak gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi saya ingin izin dari Buya gitu. Izin mengembangkan zikir tadi gitu. Jadi bolehkah gitu saya itu mentalkinkan saudara-saudara gitu bukan menakar gitu kan. Dan ingin izin dari Buya juga gitu. Ingin bersama Buya gitu. Zikir gitu. Jadi mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai izin memberi talqin itu ada prosesnya ya. Pertama latihan zikir dulu sampai zikir itu sudah mahir, sudah jadi alam bawah sadar kita, maka energi zikir ini baru bisa itu namanya talqin. Jadi mentalqin zikir, mengajarkan zikir itu gak mudah karena dia butuh energi yang kuat. Kita mau mengurung kolbu orang ini, kita semacam apa ya, kita kurung dari semua arah biar dia nyebut nama Allah. Gimana caranya? Itu namanya talqin. Maka energinya harus dahsyat, harus kuat. Kalau untuk dapat izin talqin dari saya tidak mudah ya, karena saya termasuk yang dapatnya susah. Orang yang dapatnya mudah, dia ngasihnya mudah. Kecuali itu mencari guru lain yang dapatnya mudah, silakan. Tapi kalau riwayat saya biasanya dimulai dari zikir khafi, sebut nama Allah, ada zikir beberapa macam kurikulum, sampai kemudian kepada taraf ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Baru nggak pakai kurikulum lagi zikirnya. Jadi kurikulum itu sama kayak kita belajar Quran, pakai tajwidnya, pakai Iqra. Ada nggak Nabi ngajarin Iqra? Ada nggak Nabi ngajarin pakai metode Baghdadi, Qiraati, Tilawati? Nggak ada. Metode ini dibuat supaya orang bisa baca Quran. Kalau sudah bisa baca Quran, khatam deh Quran, dia boleh ngajarin orang. Gitu. Jadi kapan talqinnya boleh diizinkan? Kalau sudah mahir, ya. Nanti cek dulu, kita latihan zikir lagi, ya. Latihan zikir mulai dari Ismul Jalalah, Lataif, Nafi Isbat, Tahlil, minimal itu dulu. Baru nanti kita minta kepada Allah, ya Allah izinkan. Biar energinya langsung Allah yang nurunin, bukan saya yang ngasih. Ya. Jadi kenapa talqin zikir gak berasa di beberapa majelis? Karena dia mengandalkan energi zikrullah dari kolbunya. Padahal kolbunya tidak selalu ingat kepada Allah. Tapi kalau kolbunya sudah bertawakal kepada Allah, Allah berikan energi, walaupun yang ikut 100.000 orang itu akan Allah. Insya Allah. Gitu Bang ya. Online. Apakah masuk usul Allah dan bagaimana agar bisa begitu? Kemudian yang kedua, jika berdoa kita tidak berdoa bukan juga salah. Apakah rasa salah bersalah ada senjata untuk suluk? Untuk apa suluk? Wah, yang nanya orang tarekat deh kayaknya deh ya. Wusul itu rasa kesadaran kepada Allah. Disebut wusul. Kita merasakan kesadaran bertuhan. Namanya apa? Wusul. Kesadaran itu beragam. Ada kesadaran kepada namanya. Nama yang paling nikmat dibaca itu nama Allah. Allah itu kalau dibaca tuh nikmatnya bukan main. Itu nggak ada bandingannya kalau orang baca. Maka Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikru, menyebut, mengingat Allah. Allah gitu terjemahan harfiahnya. Akbar, rasanya lebih dahsyat, rasanya lebih nikmat.
gitu ya. Ya minimal usul di situ dulu, baru nanti usul pada afal Allah. Kita kalau ngeliat gerak yang terlihat adalah peran Allah. Nah, ini kebanyakan orang nama pun belum masuk ke kolbunya, apalagi dia melihat afal Allah. Teman-teman yang melakukan Allah, apa yang terjadi di dunia ini sekarang perbuatan Allah bukan? Ridho nggak? Hah? Corona buatan manusia zahirnya, tapi izin dari Allah bukan? Ada nggak di alam semesta sesuatu terjadi kalau Allah nggak izin? Berarti ada Tuhan selain Allah. Maka mesti corona ini walaupun intervensi makhluk, kan Allah juga yang menginginkannya, tapi Allah tidak meridhoinya. Itu. Maka kita, karena dia menginginkan, kita terima aja. Kita terima, kita jalani. Makanya saya mengajak teman-teman, kita sekarang dipaksa vaksin, vaksin aja. Ustadz ini nggak jelas. Bukan, ini justru jelas. Ya antum bolehlah nggak terima sakti, tapi kalau nggak vaksin bisa naik kendaraan kemana-mana kan nggak bisa. Maslahatnya sekarang kita pikirin. Mudarat di badan tinggal dibuang pakai bekam kok, enggak. Jadi kita nggak usah takut-takut amat tuh masalah-masalah begitu. Tapi kalau sudah masuk nama Allah, nanti kita akan melihat bahwa Allah ini berperan di alam semesta. Baru rasa itu muncul. Berarti usul di bab fi'il Allah. Ya. Kalau usul di sifat Allah itu sudah ulama wali dia. Udah wali-wali besar. Kutub-kutub zaman dulu makomnya di situ. Kalau dia berkalam, kalam Allah jadinya. Kan sifat itu dalam bahasa Arab, wali-wali Allah yang sudah sampai kepada sifat, dia kalau dengar nggak pakai telinga ini lagi. Dengarnya sudah dengan pendengaran yang lain. Allah yang memperdengarkan kepadanya. Itu bedanya. Dia kalau belajar nggak berataskan mata lagi, mata membaca, telinga mendengar, tapi lebih dari itu. Mungkin matanya mendengar, melihat, telinganya mendengar yang ada di sekitar, tapi ruhnya sudah melayang sampai ke wilayah lain. Ayat yang sama bisa diterjemahkan lebih dalam daripada orang-orang biasa. Orang kampus jelasin, pusing kita. Tapi kalau dia jelasin, kita merinding-merinding. Nanti bisa ke sana, Pak. Ayat yang sama loh ya. Lalu kalau ada merasa tidak pantas kepada Allah, bisakah suluk gitu kali ya? Itu awal suluk kah? Ya itu namanya ahwal, keadaan rohani yang terjadi pada orang yang sedang hendak datang kepada Allah. Ya bagian dari awal suluk sih, boleh. Belum akhir itu, ya. Demikian lebih kurang ya. Semoga bermanfaat, semoga pagi kita diberkahi oleh Allah dengan dua hal, dengan pagi berjamaah dan pagi mengaji, membaca kitab, mendengarkan ilmu-ilmu tentang ma'rifatullah. Semoga Allah menerima apa yang kita lakukan. Amin rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.